Apakah Anda pernah merasa aneh? Sudah makan banyak sayur setiap hari, bahkan menghindari daging, tapi justru sendi makin nyeri, pinggang makin pegal, dan ginjal makin lemah. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, hati-hati. Karena bisa jadi bukan usia yang salah, bukan juga takdir, tapi justru sayur yang Anda makan, yang selama ini Anda anggap sehat, bisa jadi penyebab utamanya. Dalam video ini, saya akan membongkar sebuah fakta yang mengejutkan banyak orang tua. Ada 7 jenis sayur yang bisa merusak kesehatan lansia jika dimakan dengan cara yang salah. Ini bukan asumsi, bukan rumor, tapi berdasarkan hasil penelitian dari jurnal medis internasional. Sayur-sayur ini bisa meningkatkan risiko nyeri sendi, memicu batu ginjal, bahkan mempercepat kerusakan fungsi tubuh lansia. Saya ingin Anda dengar kisah Ibu Sulastri, seorang nenek dari Surakarta, berusia 71 tahun. Beliau sudah makan vegetarian selama lebih dari 15 tahun. Tidak makan daging, tidak minum susu, tidak menyentuh telur. Tapi pada suatu pagi, tepat pada hari Minggu tanggal 24 bulan Maret, sekitar pukul 7:15, beliau dilarikan ke rumah sakit karena tidak bisa berjalan. Setelah diperiksa, ternyata ada kristal oksalat di ginjal dan asam uratnya melonjak. Semua karena minum jus bayam dan makan tumis jamur setiap hari tanpa tahu risikonya. Saya Dr. Ben Abraham, dokter asal Indonesia yang telah menangani ribuan pasien lansia selama lebih dari 40 tahun di Amerika Serikat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 7 jenis sayur yang sebaiknya dihindari oleh lansia, cara mengolah sayur yang benar, serta jenis sayur alternatif yang lebih aman. Semua berdasarkan data ilmiah. Tonton sampai akhir, karena informasi ini bisa membantu Anda mengurangi nyeri sendi hingga 47% hanya dalam 8 minggu. Dan bahkan menyelamatkan ginjal Anda dari kerusakan permanen. Sebelum kita mulai, tulis di komentar. Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Dan ketik angka 1 jika Anda pernah merasa tubuh malah makin sakit padahal sudah makan banyak sayur. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Saya ingin Anda merenung sejenak. Di antara ribuan pasien lansia yang saya tangani selama lebih dari 40 tahun terakhir, ada satu kisah yang sampai hari ini masih melekat dalam ingatan saya. Namanya Pak Bambang. Berusia 68 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri dari kota Semarang. Beliau sangat disiplin soal makanan. Setiap pagi, beliau membuat jus hijau dari bayam dan seledri. Siangnya, makan urap daun singkong dan tumis kangkung. Malamnya, sup jamur dengan sedikit nasi merah. Tidak pernah menyentuh daging, tidak minum kopi, tidak makan gorengan. Semua terlihat ideal. Namun suatu hari, pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juni, sekitar pukul 9:20 pagi, beliau datang ke klinik dengan keluhan nyeri hebat di sendi kaki. Jempol kakinya bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar karena kesakitan. Hasil tes laboratorium menunjukkan kadar asam urat sangat tinggi dan fungsi ginjalnya menurun drastis. Pak Bambang sangat terpukul. Saya sudah makan bersih, kenapa tubuh saya malah rusak? Katanya lirih. Dan saat itulah saya menjelaskan bahwa tubuh lansia tidak selalu bisa menerima semua jenis sayur, apalagi yang tinggi purin atau oksalat. Niat baik tidak selalu cukup. Kita butuh pengetahuan yang tepat, agar racun makanan tidak menjadi racun diam-diam. Sejak saat itu, Pak Bambang mulai belajar mengenali tubuhnya, mengganti beberapa jenis sayur, dan dalam waktu 3 bulan, kondisinya mulai membaik. Tidak semua sayur cocok untuk tubuh lansia. Beberapa jenis sayuran, meskipun kaya nutrisi, ternyata mengandung zat yang bisa menjadi beban berat bagi ginjal dan sendi. Terutama sayur yang tinggi purin atau oksalat, dua senyawa yang dapat memicu asam urat dan batu ginjal jika dikonsumsi secara rutin.
Dalam bagian ini, saya akan membahas 3 jenis sayur yang paling sering menimbulkan masalah pada pasien lansia saya. Banyak dari mereka tidak menyadari bahayanya hingga gejala muncul dan kondisi sudah memburuk. Waspada sejak awal bisa menyelamatkan fungsi tubuh Anda dalam jangka panjang. Bayam sering disebut sebagai sayuran super karena kaya zat besi, vitamin K, dan serat. Namun bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat asam urat atau gangguan ginjal, bayam justru bisa menjadi sumber masalah serius. Hal ini karena bayam mengandung 2 senyawa penting yang perlu diwaspadai, yaitu purin dan oksalat. Purin adalah zat yang akan dipecah menjadi asam urat dalam tubuh. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan sendi meradang, nyeri hebat, dan pembengkakan, terutama pada kaki atau lutut. Sementara oksalat adalah senyawa yang mudah berikatan dengan kalsium dan membentuk kristal kecil di ginjal. Inilah cikal bakal terbentuknya batu ginjal yang sering menimbulkan nyeri pinggang dan gangguan buang air kecil. Saya pernah menangani seorang pasien lansia yang setiap pagi rutin minum jus bayam mentah. Setelah 2 bulan, beliau mengalami nyeri tajam di pinggang dan harus menjalani terapi karena terbentuknya batu ginjal baru. Ketika kami hentikan konsumsi bayam dan menggantinya dengan timun dan seledri, kondisinya membaik dalam waktu 1 bulan. Bayam bukanlah musuh, tapi untuk lansia, cara mengolah, porsi, dan frekuensi konsumsinya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Asparagus sering dipromosikan sebagai sayur mahal yang bergizi tinggi, kaya akan vitamin A, C, folat, dan serat. Asparagus memang memberi banyak manfaat bagi sebagian orang. Namun, pada pasien lansia yang saya tangani, justru asparagus seringkali menjadi sumber keluhan sendi kambuh dan nyeri mendadak setelah dikonsumsi dalam jumlah besar. Masalah utamanya adalah kandungan purin dalam asparagus yang tergolong sangat tinggi, bahkan setara dengan beberapa jenis makanan laut seperti udang dan kerang. Purin ini akan berubah menjadi asam urat dalam tubuh. Jika ginjal tidak lagi mampu menyaringnya secara efektif, seperti yang umum terjadi pada usia lanjut, maka kelebihan asam urat akan menumpuk di persendian dan menyebabkan peradangan. Saya pernah merawat seorang pria berusia 65 tahun dari Bandung yang mengganti daging dengan asparagus demi hidup lebih sehat. Namun setelah 3 minggu, ia mengalami pembengkakan sendi di pergelangan kaki kanan dan harus beristirahat total. Setelah dilakukan penyesuaian pola makan, kondisinya kembali membaik. Pesan saya jelas, asparagus bukan pantangan mutlak, tetapi bukan juga pilihan terbaik bagi lansia dengan riwayat asam urat. Batasi konsumsinya, dan jangan dijadikan menu harian. Banyak lansia yang memilih jamur sebagai pengganti daging karena teksturnya lembut dan rasanya gurih. Jenis jamur seperti tiram, kancing, dan shiitake sering muncul dalam menu harian, baik ditumis, dicampur sup, atau dijadikan lauk utama. Sayangnya, yang jarang disadari adalah bahwa jamur termasuk dalam kelompok sayur dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Purin dalam jamur akan diubah menjadi asam urat di dalam tubuh. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya mulai menurun, kelebihan asam urat ini tidak dapat dibuang dengan baik, lalu menumpuk di persendian dan menyebabkan peradangan. Keluhannya bisa bermacam-macam, nyeri di jempol kaki, kesemutan di telapak kaki, hingga sulit berdiri saat bangun tidur. Saya ingat seorang pasien wanita berusia 63 tahun dari Bekasi. Ia rajin makan sup jamur 2 kali sehari, karena mengira itu makanan sehat. Setelah 2 bulan, ia datang ke klinik dengan keluhan nyeri lutut hebat dan sulit berjalan. Setelah kami hentikan konsumsi jamurnya dan ganti dengan sayur rendah purin, nyerinya mulai reda dalam waktu 2 minggu. Jamur tetap bisa dikonsumsi, namun dalam jumlah kecil dan tidak setiap hari. Terutama bagi lansia, penting untuk mengenali batas tubuh sendiri. Beberapa waktu lalu, saya menangani seorang pensiunan guru bernama Pak Hadi.
usia 67 tahun, asal Kota Malang. Beliau datang dengan keluhan nyeri hebat di lutut dan pergelangan kaki kanan. Setelah pemeriksaan lengkap, kadar asam uratnya sangat tinggi dan ditemukan tanda-tanda awal gangguan ginjal. Yang menarik, Pak Hadi tidak makan daging, tidak minum alkohol, dan sangat disiplin soal makanan. Tapi setiap hari, beliau mengonsumsi tumis jamur, sup asparagus, dan sayur bening bayam. Semuanya dalam porsi besar. Beliau yakin itu pola makan sehat. Saya lalu menjelaskan bahwa jenis sayur tersebut tinggi purin dan oksalat. Dalam tubuh lansia yang tidak lagi sekuat dulu, zat itu bisa berubah menjadi racun diam-diam. Kami ubah pola makannya secara bertahap, dan hanya dalam waktu 1 bulan, keluhan nyeri mulai membaik dan hasil laboratorium menunjukkan perbaikan. Selain kelompok sayur yang sangat tinggi kandungan purin dan oksalat, ada juga beberapa jenis sayur lain yang berada di kategori risiko sedang. Artinya, sayur-sayur ini tidak seberbahaya bayam, asparagus, atau jamur, tetapi tetap perlu dibatasi dan diolah dengan cara yang tepat, terutama bila dikonsumsi oleh lansia dengan fungsi ginjal yang mulai menurun atau memiliki riwayat asam urat. Kangkung-kangkung adalah sayur yang sangat populer di Indonesia. Mudah ditemukan, murah, dan bisa dimasak menjadi berbagai macam menu. Banyak orang lanjut usia menyukai tumis kangkung sebagai teman makan siang atau malam. Namun, sedikit yang tahu bahwa kangkung juga mengandung purin dalam kadar sedang. Masalahnya, purin dari kangkung bisa menumpuk jika dikonsumsi terlalu sering. Saya pernah menangani seorang nenek berusia 65 tahun yang setiap malam makan cah kangkung. Awalnya ia hanya merasa kaku di pergelangan kaki, tapi setelah 2 minggu, ia mulai mengalami pembengkakan dan rasa nyeri. Setelah konsumsi kangkung dihentikan dan diganti dengan sayuran yang lebih aman, keluhannya berangsur menghilang. Kangkung tetap boleh dimakan, asal tidak setiap hari dan sebaiknya direbus terlebih dahulu sebelum ditumis. Air rebusannya dibuang untuk mengurangi kandungan purin. Daun singkong. Daun singkong adalah makanan tradisional di banyak daerah, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa Tengah. Daun ini kaya protein nabati, serat, dan vitamin. Namun, ia juga memiliki 2 tantangan bagi tubuh lansia. Mengandung purin sedang dan senyawa sianida alami. Senyawa sianida memang bisa hilang saat proses perebusan, tetapi jika dimasak terburu-buru atau tidak matang sempurna, zat ini tetap dapat memberi beban pada ginjal dan hati, terutama bagi lansia yang kemampuan detoksifikasinya sudah menurun. Saya pernah bertemu seorang bapak lansia dari kota Padang yang setiap minggu makan gulai daun singkong. Ia mengira bahwa karena ini makanan tradisi, pasti aman. Tapi setelah pemeriksaan, ditemukan peningkatan kreatinin ginjal. Setelah beliau belajar cara merebus daun singkong selama 5 menit dan membuang airnya, serta mengurangi frekuensinya menjadi 1 kali seminggu, angka laboratoriumnya kembali stabil. Buncis sayuran terakhir dalam kelompok risiko sedang adalah buncis. Sayur ini sering dianggap aman karena tidak menyebabkan rasa pahit, mudah dikunyah, dan sering dimasukkan dalam sup atau tumisan. Padahal, buncis juga mengandung purin meskipun tidak setinggi asparagus atau bayam. Masalah muncul bukan karena kadarnya, tapi karena frekuensi konsumsi yang terlalu sering. Banyak orang tua mengonsumsi buncis hampir setiap hari dalam jumlah sedikit, yang akhirnya menumpuk menjadi beban metabolik bagi tubuh. Solusinya adalah dengan mengatur frekuensi dan porsi. Cukup 1 sampai 2 kali seminggu dengan porsi 3 sendok makan per sajian. Dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan makanan tinggi purin lainnya pada waktu yang sama. Kelompok sayur ini tidak harus dihindari total. Namun, kuncinya adalah keseimbangan dan cara pengolahan. Tubuh lansia bukan seperti tubuh muda yang bisa menerima apa saja.
Diperlukan kehati-hatian agar niat sehat tidak berubah menjadi risiko tersembunyi. Kita lanjut ke sayur berikutnya yang sering disalahpahami meskipun terlihat sangat alami. Satu lagi jenis sayuran yang sering dianggap aman, bahkan disebut-sebut sebagai obat alami, adalah daun pepaya muda. Rasanya pahit, tetapi justru karena rasa pahit itulah banyak orang percaya bahwa daun ini bagus untuk membersihkan darah, memperkuat hati, atau menurunkan tekanan darah. Sayangnya, kepercayaan ini tidak sepenuhnya cocok untuk tubuh lansia. Daun pepaya muda memang mengandung senyawa aktif seperti flavonoid dan alkaloid yang memiliki efek detoksifikasi ringan. Namun, rasa pahit yang kuat berasal dari senyawa papain dan karpain, yang dalam jumlah besar bisa merangsang kontraksi otot polos di saluran pencernaan. Pada usia lanjut, kondisi lambung dan usus biasanya sudah lebih sensitif. Konsumsi daun pepaya secara berlebihan atau saat perut kosong dapat menyebabkan mual, kembung, bahkan diare ringan. Pada beberapa pasien juga tercatat penurunan tekanan darah mendadak setelah makan lalapan daun pepaya dalam jumlah banyak. Saya pernah menemui seorang nenek berusia 69 tahun dari kota Madiun yang rajin makan urap daun pepaya setiap pagi. Setelah 2 minggu, beliau mengeluh sering pusing dan perut terasa melilit. Setelah kami evaluasi, ternyata sistem pencernaannya tidak mampu menerima kadar kepahitan yang terlalu tinggi secara rutin. Kesimpulannya, daun pepaya muda tidak dilarang, tapi tidak cocok dijadikan menu harian, apalagi dikonsumsi mentah atau dalam jumlah besar oleh lansia. Gunakan sesekali, dengan porsi kecil, dan pastikan dimasak dengan benar. Setelah kita membahas berbagai jenis sayur yang berisiko bagi lansia, pertanyaan selanjutnya tentu adalah, apakah semua itu harus dihentikan sepenuhnya? Jawaban saya, tidak harus pantang total, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, cara mengolah, dan frekuensi konsumsinya. Disinilah pentingnya strategi makan yang cerdas, bukan sekadar sehat di atas kertas, tapi benar-benar aman untuk tubuh lansia. Langkah pertama, rebus sebentar, lalu buang air rebusannya. Sebagian besar zat purin dan oksalat yang berbahaya larut dalam air panas. Artinya, jika sayur seperti bayam, kangkung, daun singkong, atau buncis langsung ditumis atau dibuat sup tanpa proses perebusan terlebih dahulu, maka zat-zat itu akan masuk seluruhnya ke dalam tubuh. Solusi sederhana namun sangat efektif adalah rebus sayur terlebih dahulu selama 3 hingga 5 menit, kemudian buang air rebusan pertama. Setelah itu, sayur bisa dimasak kembali sesuai selera, ditumis ringan, dibuat sayur bening baru, atau dicampur ke dalam urap. Teknik ini terbukti mampu menurunkan kadar purin dan oksalat secara signifikan, sehingga lebih aman bagi ginjal dan sendi lansia. Saya sering menemukan pasien yang awalnya rutin membuat jus bayam mentah setiap pagi. Setelah dialihkan ke metode perebusan terlebih dahulu, atau diganti dengan sayuran rendah purin seperti timun dan seledri, keluhan mereka berkurang dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Langkah kedua, atur porsi dan frekuensi dengan bijak. Lansia seringkali masih menggunakan ukuran porsi seperti saat muda. Padahal, kebutuhan metabolik tubuh di usia lanjut jauh lebih rendah, dan organ dalam seperti ginjal serta hati sudah tidak sekuat dulu. Untuk sayur yang tergolong sedang hingga tinggi purin, porsi ideal adalah 3 hingga 4 sendok makan per kali makan. Tidak perlu 1 piring penuh. Bahkan untuk jenis seperti asparagus, jamur, atau daun pepaya, cukup 1 sampai 2 kali seminggu. Hindari makan jenis yang sama setiap hari secara berulang. Kuncinya bukan berhenti makan, tapi mengurangi intensitas dan menjaga variasi. Pola makan yang terlalu monoton bukan hanya membosankan, tapi juga bisa memicu penumpukan zat yang tidak disadari. Langkah ketiga, gunakan alternatif sayur yang lebih aman.
Tidak semua sayur berisiko tinggi. Ada banyak pilihan yang lebih ringan untuk tubuh lansia dan tetap kaya manfaat. Berikut ini beberapa contoh yang telah saya rekomendasikan kepada ribuan pasien saya selama bertahun-tahun. Timun, kaya air, menyejukkan, membantu hidrasi tubuh secara alami. Labu siam, serat tinggi, cocok untuk sup ringan, mendukung pencernaan. Wortel, rendah purin, baik untuk penglihatan dan antiinflamasi sendi. Tauge, sumber protein nabati dan enzim alami yang mudah dicerna. Tomat, kaya antioksidan, mendukung kesehatan pembuluh darah dan kulit. Daun selada, ringan, bisa dikonsumsi mentah dan aman untuk ginjal. Sayuran-sayuran ini tidak menimbulkan beban berlebih bagi ginjal atau sendi, sehingga cocok menjadi bagian dari menu harian lansia. Selain itu, semuanya mudah ditemukan di pasar tradisional dan harganya relatif terjangkau. Pesan saya sebagai dokter bukanlah melarang Anda makan sayur, tapi saya ingin Anda menyayangi tubuh Anda sendiri dengan memahami apa yang bisa diterima dan apa yang perlu dibatasi. Karena semakin kita tua, semakin kita harus makan dengan ilmu, bukan sekadar kebiasaan atau asumsi. Dengan sedikit perubahan sederhana, merebus sebentar, membatasi porsi, dan memilih jenis yang tepat, Anda bisa tetap menikmati makanan yang lezat tanpa rasa khawatir, dan tubuh Anda pun akan berterima kasih. Sebagai pengingat singkat, ada 7 jenis sayuran yang perlu Anda waspadai setelah usia 60 tahun. Risiko tinggi, bayam, asparagus, jamur. Risiko sedang, kangkung, daun singkong, buncis. Sering disalahpahami, daun pepaya muda. Semua sayur ini tetap bisa dikonsumsi, tetapi harus diolah dengan benar, tidak dimakan berlebihan, dan tidak dikonsumsi setiap hari. Rebus dahulu selama 3-5 menit, buang air rebusan pertama, lalu masak kembali sesuai selera. Gunakan porsi kecil, 3-4 sendok makan per sajian. Tips sederhana. Jika Anda merasa makan terlalu banyak sayur tinggi purin dalam satu hari, minumlah air putih hangat atau air kelapa muda tanpa gula sebagai penyeimbang ringan. Hindari makan sayur-sayur ini bersamaan dengan makanan tinggi protein hewani atau saat kondisi tubuh sedang lelah. Tubuh lansia perlu dijaga dengan cermat, dan semua dimulai dari piring makan kita sendiri. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan lansia selama lebih dari 40 tahun, saya belajar satu hal penting. Kesehatan di usia tua bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita memahami tubuh kita sendiri. Banyak pasien saya yang niatnya sudah benar. Mereka makan sayur, menghindari gorengan, rajin jalan kaki. Tapi karena kurang informasi, niat baik itu justru membawa risiko yang tak disadari. Tubuh kita di usia 60 tahun ke atas tidak lagi sama seperti saat muda. Reaksi tubuh terhadap makanan pun berubah. Maka dari itu, kita perlu lebih bijak, lebih selektif, dan lebih sayang pada diri sendiri. Jika Anda sudah menonton video ini sampai akhir, itu artinya Anda peduli. Jangan biarkan informasi berhenti di Anda saja. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau grup pensiunan Anda. Bisa jadi, satu informasi kecil hari ini akan menyelamatkan sendi, ginjal, bahkan semangat hidup seseorang yang Anda sayangi. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin tahu, Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Tulis di komentar. Jika Anda merasa terbantu oleh informasi ini, tulis juga angka 1. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur.